Agama dan harus punya etika. Di dalam Islam, tamu itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus manut, harus ikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel berarti dia belum mati. Saya di sini tamu di Magelang ini, saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun dia paksa. Jadi saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Saya di sini apa turun? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Tuh, Bapak, panitia ngangkat kursi ini cukup berat. Menjadi tersinggung kalau sudah disediakan sementara saya tidak memperdulikan. Maka boleh yang saya menghormati panitia sebentar? Boleh. Baik, panitia jangan tersinggung. Kursi ini disediakan untuk saya, izinkan saya duduk sebentar saja untuk menonton. Ternyata kursi tumpuk, maka banyak orang rebutan kursi di tahun depan. Tapi jangan salah, saya tidak termasuk orang yang berambisi terhadap kursi. Saya nggak mau rebutan kursi karena di rumah saya sudah banyak kursi. Kalau di Jogja, setiap masuk Jogja dan masuk Semarang dan masuk di Malang, kok ada foto-foto saya besar, banner-banner besar, itu nggak ada kaitannya dengan kursi. Itu karena saya brand ambassador Batik Paradise. Dan makanya semuanya dress code saya pasti batik. Karena mohon maaf, itu nggak ada kaitannya dengan NPWP nomor kilo karena dulu di Jawa itu ada mitos kalau ada pohon besar pasti ada penunggu makhluk halusnya. Tapi mulai sekarang penunggunya sudah ada fotonya di bawahnya semuanya, ditempel di mana-mana. Bahkan saya lihat di Jawa Timur ini ada orang yang caleg itu fotonya dibalik. Ini apa maksudnya? Ternyata ditulis siap jungkir balik untuk rakyat. Saya kalau bawa speaker mau saya tulis di bawahnya prek. Biasanya kalau calon-calon itu kalau sudah jadi terus tuh beda dengan PKB. Kalau lupa pasti itu bedanya PKB sama beda. Maka kalau ada anggota dewan kok datang di pengajian, ini ciri anggota dewan yang besok harus kita pilih lagi. Yang nggak pernah datang itu nggak usah jadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummu madrasatul ula wa madrasatul aulad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum sallallahu alaihi wasallam mana ma'aladzalika masalim wasakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya hormati, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin.
Pertama Bapak Bupati Magetan, Bapak Suku Rawoto sehat selalu Pak. Yang kedua Ibu Wakil Bupati Magetan, Ibu Haja Mani Indah Rusmi Mandi MPD, sehat selalu Bu. Insya Allah pasangan ini pasangan yang husnul khotimah. Amin. Kenapa? Karena sehari tinggal menjabat tapi berakhir di masjid. Ini tanda karena itu ada sebaik-baik tempat adalah masjid dan sejelek-jelek tempat adalah dulu pasar, sekarang di tempat hiburan. Maka berkah itu ada di masjid. Tawuran biasanya di pengajian apa di tempat hiburan? Hiburan. Jalan di pengajian kok tawuran, mati 8 orang, rebutan sudah 8 orang mati. Maka Anda ini pejabat yang baik. Orang seperti beliau berdua ini, mohon maaf, ini betul-betul harus kita pertahankan di Magetan ini. Pesan saya satu, orang sebaik beliau ini jangan pernah dipukul sebelum hari. Yang lain tidak gitu. Yang saya hormati Bapak Sekda Magetan, Bapak Insinyur Gunandi, yang saya hormati dari Kapolres yang dibantu oleh Pak Bapak, saya selalu mengatakan jabatan presisi bahwa saya baru saja diangkat di Mabes Polri untuk menjadi KI Nasional Kamtipmas Pemilu 2024 dimengatur oleh kepala Kamtipmas Kamtipmas di Mabes Polri, misalkan oleh Pak Kapolri dan Pak Sangat Kaki Propam yang tadi kan irisan cengkol sambil cara Irjen Sembrono yang tadi kan Pak Sambo itu orangnya halus, lembut, kurang plural, dan orangnya kalau nggak pakai baju dinas siapapun nggak percaya kerja polisi. Itu sangat berlawanan dengan yang tiga-tiga dulu yang nimbang. Yang saya hormati dari Dandim atau yang mewakili, saya selalu Dandim ini ada ya. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenang, yang saya hormati dari Ketua MUI, yang saya Bapak Kiai Ahmad Fatani, saya selalu yang saya hormati sebenarnya saya sampaikan dulu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Magetan, yang saya hormati Ketua DPRD Magetan, yang saya hormati Board of IDS BSM Ibu Dr. Marti Mulyati, yang saya hormati Ketua Musliman NPB BSM. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati semuanya. Nanti ini fotokopi ada di kalau panitia ini berbanyak, semua yang disebutkan ini semuanya dihormati semuanya. Pokoknya semua yang hadir ini semua saya Allah berkali hidupnya dengan kata-kata. Pokoknya hari ini saya datang ini betul-betul komitmen yang saya jaga ini identitas saya. Saya datang sampai di Sarangan tadi malam jam 2 malam. Dari mana? Bukan dari apa-apa. Saya kasih training di Semarang sampai jam 10:30 malam bersama Menteri BPN yang sekarang baru urusan mengenai sertifikat.
Saya datang dari Jakarta karena kemarin saya harus khotbah Jumat di Istiqlal. Khotbah Jumat di Istiqlal itu beda dengan khotbah di Masjid Agung Magetan. Kita itu setel draftnya itu pakai tulisan itu 3 kali diulang. Jadi saya serahkan ini untuk panjangan, ini bisa 1 jam baru selesai. Ternyata hanya 15 sampai maksimal 20 menit. Makanya saya edit tadi. Begitu saya edit, itulah lagi. Ini terlalu keras. Banyak tadi putih datang, ini banyak tersinggung. Kalau ini dicoret. Akhirnya yang ketiga saya buat sedemikian rupa, pokoknya yang harus bagus karena saya bicara mengenai pencegahan korupsi dari cara hybrid Islam untuk membangun integritas dan akhlak karimah dalam rangka Nabi itu juga, maka mencegah korupsi. Akhirnya saya bikin halus, saya serahkan dicetak di Kementerian Negara itu sekarang sudah banyak semuanya, tapi yang saya tambahkan di luar yang saya tulis. Secara lama saya akan kembali semuanya luar begitu. Gak apa-apa. Ini anak-anak yang solihah yang luar biasa. Karena kemarin saya sudah pesan satu. Tolong kalau saya ceramah di manapun panggungnya jangan terlalu tinggi. Ini sudah ada, kemudian ada terlalu tinggi karena bapak-bapak itu saya dua atas itu nonton pemainnya terbaik. Ini sudah dikatakan ini karena di masjid pertama saya. Kedua, saya tidak mau anak kecil banyak di depan. Karena kalau anak kecil itu diem terus itu tidak normal. Tapi kalau ramai, ya nggak normal pengajiannya apa bagunya yang normal. Ya. Yang ketiga, memang saya suruh tidak merapat ke depan. Karena biasanya penuh sampai tidak muat sampai setengah. Sebetulnya kemarin saya pesan sama mohon maaf, kami kalau bisa yang depan-depan ini yang beri-beri. Jadi mohon maaf sebetulnya yang sepuh-sepuh yang kejutan dan KPP itu mati pelan-pelan. Yang sudah ngomong tidak sehari pensiun itu masalah itu harusnya di belakang. Jadi kalau bisa lain kali kalau sudah saya lagi kalau ini setelah itu kalau bisa yang depan itu yang bau parfum, yang bau balsam, BPO dan itu kalau di belakang. Ini komitmen saya jaga dan masya Allah saya jam 2 malam subuh saya tadi mau jalan-jalan di sarana ternyata semua orang datang sampai banyak orang jualan itu. Akhirnya semua saya beli walaupun nggak saya makan, pokoknya saya beli karena ibu-ibu masya Allah saya pernah di subuh dan minum tahu goreng, tempe goreng, apa segala macam jualan ketan, jualan macam. Masya Allah ini berada dari jam berapa? Masya Allah. Ini kurangnya etos kejadian luar biasa. Insya Allah itu ahli surga semuanya ibu. Naik turun masuk naik turun hotel situ. Insya Allah kalau itu nggak masuk surga saya pertama di hotel. Kalau itu orang nggak masuk surga, bagaimana dengan orang-orang Jakarta yang ambil rumah rakyat itu? Maka insya Allah rakyat kita ini rakyat yang surga semuanya. Maka ketika saya dihubungi langsung saya log. Seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun tidak mau karena komitmen saya kepada rakyat Madura. Dan ini kita sudah jaga, saya tidak mau sendiri, saya tidak mau berlimpah. Dan saya tidak mau dipanggil Jokowi karena saya pilih saya. Yang salah saya, Mas orang mau dipanggil presiden mau nggak mau bupati yang dipanggil presiden, tapi nggak mau panggil bupati. Halo. Tidur ya? Di mana-mana ada responsif. Saya pikir ini mau bicara parenting semuanya responsif. Halo itu jawabannya baik. Itu namanya responsif. Halo. Hei. Halo, halo, hei. Hei, halo. Halo, hei, halo. Hei, halo. Halo, hei, halo, hei.
bukan salah saya, malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata malas. Makanya nanti kalau kuliah di luar negeri, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, Bapak Ibu nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Magetan. Itu aja. 2 tidak fokus, 3 tidak mundur-mundur, tidak hadir hati. Halo, fokus ya nih. Kompak gak ini? Ini tahun pemilu karena saya dari Kamtipmas Polri, mohon maaf saya harus betul uji kekompakan dulu. Sebelum saya lanjut, saya akan uji kekompakan dulu. Kalau nggak kompak, tolong nggak kompak itu untuk lebih dana dan di sebelah dan di itu aplikasinya harus kompak sama. Ini muridnya harus kompak. Semuanya kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1. Bukan tepuk tangan, hanya tepuk. Ya, kalau saya bilang 1 tepuk, kalau saya bilang 2 tepuk 2, kalau saya bilang 3 tepuk, kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk, nanti akan ketahuan siapa orang yang kompak dan tidak. Semuanya 1. Ini aja aku ulang 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 4. Satu malas untuk berpikir, 2 tidak kompak semuanya. Hanya seragamnya saja. Ini koran dari jaminan saja dulu. Kalau Pak nanti kalau ada bantuan sosial ada 16 bulan nanti jangan dikasih. Karena kita nggak maju kan ada 16 bulan nanti. Itu kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran saja. 4 itu baru usah tepuk. Ulang 1, 3, 2, 1, 2, 1, 4. Sudah baru untuk pengajian pulang aja. Kayaknya datang bukan pengajian mau nyari sulit sama foto. Yang ketiga, tidak fokus. Banyak orang itu tidak fokus. Ini masalah juga sudah saya fokus. Karena saya datang sini harus membawa perubahan, semuanya harus menjadi hijrah, semua orang harus menjadi bertambah kebaikannya untuk bicara tentang parenting. Mudah-mudahan hari ini semuanya mendapatkan berkah kita. Dan sampai saat ini mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Masih jodoh-jodoh, mudah-mudahan pulang dari sini dikatakan jodoh. Yang sudah berjodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari masjid aku hamil dengan saya. Yang anaknya masih nakal, mudah-mudahan pulang dari sini jadi anak yang soleh dan soleh. Yang keluarganya masih berantakan, pulang dari sini jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Masih terbeli utang-utang lunas, mudah-mudahan pulang dari sini kalau tidak lupa orang yang mengutangnya. Nah ini kencang luar biasa. Dan baca-baca yang kita nganggur-nganggur mudah-mudahan didekatkan dengan juga yang kaya raya. Orang soleh.
Ibu dengarkan saya sampaikan apa? Ini dagu apa tidak? Dagu gini terus. Ibu harus tertawakan tadi 5 kali gak turun masih lumayan Bu. Ada bapak tadi saya itu sampai 11 kali Bu. Itu tadi turun karena dipukul belanja 3 Bu. Pertama, ternyata apa yang dilihat lebih berkesan daripada apa yang dilihat. Betul nggak? Maka sejak diutek sampai turun di sini, semua orang datang bukan ngasih suguhan. Ada suguhan tapi nggak dimakan sama sekali karena baru duduk suruh lalu jelasin. Katanya jadinya utuh di sini. Saat kopi-kopinya belum ada yang minum langsung sini. Kenapa? Karena sering biasa di TV. Kalau saya di radio satu pun gak ada yang minta foto saya. 2, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya terpengaruh. Dagu. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan Mogador, tahukah kekayaan dunia Mogador itu sudah dibayar sangat tergantung oleh orang tua. Begitu kata. Inilah pentingnya parent. Jadi kenapa orang tua itu punya pengaruh? Inilah parent. Maka kita menjadi pengaruh yang baik. Maka pesan pertama dari parenting, semua yang hadir ini harus jadi pribadi yang mempesona. Pulang dari sini jadi istri yang paling baik, istri yang mempesona. Jadi suami yang baik, jadi orang tua yang baik. Jangan sampai ibu tidak menjadi uswah, tidak menjadi qudwah, tidak menjadi figur, tidak menjadi role model, tidak menjadi contoh yang baik bagi anak. Ini parenting. Jangan sampai ibu nasihati anak, contohnya bapaknya, bapak nasihati anak, contohnya ibunya. Kalau oleh katus, mau perlu persis bapak. Bapak itu tarbino irama, berarti bapak tidak menjadi pribadi yang bersuara. Kalau sinau menobelkan doa kalau itu 2 ekor, persis ibu. Ibu dengan SD 1 tahun nggak lulus terus saat nikahi hamil 2 tahun. Bapak di kantor langsung bingung. Pak, segera pulang Pak. Kita datang Yesus ngapain? Nanyakan di mana? Keluarga itu sensus. Tapi nggak bisa bedakan Yesus sama sensus. Halo. Jangan sampai anak malah ibu itu cantik tapi kok bodoh. Kalau bodoh kok mau sama bapak? Tidak bisa ganti. Berarti ibu tidak menjadi pribadi yang bapak. Ini pesan. Ya bapak, orang itu sangat tergantung kepada asas keterpengaruhan. Adanya satu orang dia punya pengaruh pada banyak orang. Halo, masih bagus? Masih bagus? Kalau jawab pertanyaan saya jangan lebih dari 5 detik. Karena jawaban dari 5 detik berarti bapak ibu hati dan pikirannya ada di sini. Karena dunia nyata itu sekarang kalah dengan dunia maya. Ibu duduk di sini bawa sini, tapi hati dan pikirannya masih di akun, masih di Instagram, masih di Facebook, masih posting sana sini. Kenapa? Karena ternyata tidak butuh. Apa agama ini yang sudah ada hati-hati? Ini sengaja nggak saya mulai supaya semuanya hadir. Karena orang sholat itu apa? Yang sudah adalah khusyuk dan khudu di dalam sholat. Kadang-kadang sholat tapi hati dan pikirannya membara kemana-mana. Betul Bu? Kadang-kadang kunci dan kita kebetulan lepas sholat. Allah Akbar kita di mana Allah Akbar kita jadi sholat tetapi kronologi hanya dunia. Maka kata yang 21 la sholat fi hadrotin Quran. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang kita beri. Biar fokus dulu. Mau kemana? Mau nyanyi dulu ya? Nyanyi bapak ya? Nyanyi juga ya bapak? Nyanyi juga ya? Mau minta maaf nih?
satu sholat tapi hadal di tempat. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap sholat dulu makan dulu. Punya makan jangan luar biasa. Jangan sampai makan sholat itu ingatnya ada dua. Jangan sholat dengan menahan doa. Ada saya dua hadas ini, yaitu ke depan itu kencing, ke belakang kentut, berak tidak boleh. Kalau habis wudhu terasa kentut langsung sholat apa wudhu? Tentu saja wudhu. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudhu lagi ini berpahala. Jangan bersolat sampai nanti bisnis. Udah dimakai kalau makan jangan oh iya jangan kalau dia itu boleh apalagi sudah sampai atasnya terus atasnya kok kosong untuk selalu menanggung luar biasa. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya keluarnya orang pandang ini keluarnya bumbu itu mau vibrasi tapi orang itu tadi ya hebat ya. Saya itu punya teman dosen di UGM tuntutannya luar biasa. Cewek sudah gemuk belum nikah sudah berusaha tuntutannya kok asal apa jurusan pasti bawa ke satu semester dijadikan. Ternyata tidak, kalau butuh ini tidak bisa kosong. Jadi yang itu kan biar meja mejanya ditarik, kalau berek, kalau duduk jadi duduk. Tapi sepandai-pandai itu keempat dia pernah salah manajemen waktu. Mejanya ditarik sudah selesai, kentutnya belum keluar. Jadi berek halo, bagus, jawab semuanya jawab, jangan lebih dari 5 detik. Celana apa? Semuanya jawab celana apa? Hanya 12 orang ini masih hidup kan? Celana apa? yang sekarang ini diserahkan istri dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum
didandarkan di mana bekas Bibi Rasulullah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha di mana bekas Bibi Rasulullah tadi didandarkan di sini. Orang yang mau makan, bapak ini ya, aku ini. Karena yang juga mahal jamaah berkah ada di rumah. Kalau suami istri itu ada kebersamaan. Maka jangan mimpi anak kita itu soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solehah. Maka contohlah kebaikan-kebaikan. Karena bapak nasihati anak 200 kali, tidak ada artinya dibanding dengan perilaku yang bapak ibu tunjukkan. Bahkan Rasulullah itu mengatakan apa? Kalau ada ini belum ada. Misalnya apa? Misalnya apa? Rasulullah itu hanya di sini. Kenapa? Karena pasti yang banyak itu dikasihkan istri. Orang yang makan. Nah, kalau dipokok dari sini nyambung masalah. Dan ibaratnya istri Rasulullah melanjutkan bagaimana bekas gigi tadi. Jadi kalau giginya di sini dilanjutkan sini dan sedikit jika terhadap berkali-kali gigitan. Nah, oke, bapak ini, nah itu kalau kita masalah begitu kan, itu nanti paling itu menunjukkan kebersamaan, menunjukkan kekompakan di depan anak, menunjukkan kasih sayang di depan anak. Itu jauh lebih efektif daripada itu nanti berdekat enggak boleh, tapi tidak boleh ketahuan. Makanya yang kita berdekat dalam bikin studio kedap suara boleh. Kalau berdekat masuk studio untuk kami supaya semuanya. Karena ada kalau berdekat sama istri di mana suami istri itu sudah damai, anaknya masih pada dari dengan adik kembali, Pak Buja masih dulu, Bapak adalah ibunya yang anak sekarang masih ada mereka. Ini paling mengajar. Halo. Walaupun pernah Rasulullah itu minum dihabiskan. Maka begitu dihabiskan, umur ini terlihat. Ya Rasulullah silakan tunggu. Tidak biasa begitu jargoni sama jargoni ngobrol. Nah tuh, no action talker. Silakan tunggu. Apa kata Rasulullah? Ya habibani, jalan zaujani, ya ummul mukminin, ya Humairah. Aku di Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi gak pernah Rasulullah manggilnya Sarisa, Aisyah. Ada 10 panggilan Rasulullah karena itu menunjukkan hubungan suami istri. Maka nanti hubungan suami istri itu pada yang pertama itu pas itu hubungannya komunikasinya baik. Maka dia dari nama itu tak handphone. Oh besok kapan-kapan Anda cek suami Anda biasa enggak telepon. Jadi menurut saya Pak Ibu berkata Bu tadi kalau namanya tapi telepon kok dia pun suami ditulis bebek dayang cinta my love honey itu saya bukan saya komunikasikan. Tapi kalau namanya tapi telepon suami kok muncul di sini mabes suami mabes bingung jual resmi apa namanya Bu tapi ditulisnya suami ini malam maka bisa nanti handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau mulai nanti handphone suami silakan istri seminggu biar pakai istri. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan sama. Halo. Ya Humairah, istriku. Hesilah karena bimbingan Aisyah itu putih berat-beratnya 40 kali. Saya pakai baseball, kalau di sini nggak saya pakai. Nggak ada. Yang putih nggak. Oh itu nggak pakai baseball itu kayak makro. Saya ngomong itu boleh salah. Sebagai orang bisnis orang biasa. Karena jujur itu tidak boleh kalau menyakitkan dari pasangan.
Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai Tuhan besar itu. Ibu itu kalau ngomong tapi nggak kelihatan terus. Halo. Makan aku karena aku kalau haus maka saya habiskan. Tapi kalau habiskan saya bikinkan lagi. Maka dulu gelas ini bawa ke dapur, sampai di dapur umur ini nangis. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Karena apa saya tidak bisa membahagiakan suami? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Tidak. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang jujur yang bikinnya Rasulullah tadi adalah air garam. Maka Rasulullah dihabiskan. Karena kalau bikin separuh nanti ada dalam diri perasaan bersalah, menyinggung perasaan itu. Inilah suami yang hebat, menjaga perasaan. Kalau ada suami seperti itu, tidak lain untuk kalian. Cuma saya nggak lihat wajah yang seperti itu tidak ada. Ini cuma saya bayang. Halo. Maka karena asyik kayak mobil, berarti pengalaman mobil maka dia bisa. Paham bu? Paham bu? Maka untuk memuji suami itu, besok pagi sebelum subuh bikin mie dikasih 5 sendok. Lalu suaminya dibangunkan sebelum subuh, Mas ngomong sehat lebih muncul. Kira-kira yang sedikit mau mampir responnya gimana bu? Sebelumnya semprotnya mau itu mie semprot. Bapak dia sampaikan inilah pentingnya bahasa. Halo. Karena orang tua itu jadi penting, maka kenapa harus barangnya? Saya next step. Kalau dibacakan bahwa konsistensi ya. Karena ini harusnya menurut saya kalau kenapa harus barangnya? Satu. Baca. Ya saya akan susah. Ya. Mengapa parenting itu penting? Kenapa parenting itu penting? Satu. Setiap anak Adam mati ada 3 jariah. Ada 3 jariah ketika orang meninggal. Satu apa bu? Sedekah. 2 ilmu. 3 anak soleh yang mendoakan. Kenapa parenting supaya anak kita jadi anak soleh? Walaupun kita sudah mati, anak kita akan doakan. Anak jadi soleh kalau bapak ibunya soleh dan solehkan dulu. Bu, masih hidup? Bapak, masih hidup? Punyanya masih hidup pak? Nyawanya masih hidup gak? Halo? Ini fokus gak nih? Ini soalnya temanya sudah mengajar komputer jadi paling sekarang saya uji fokus dulu biar saya gak akan lanjutkan dulu baru gak fokus. Kalau saya bilang satu tangan ini, jadi semuanya satu tangan ini. Satu tangan kiri semuanya, satu tangan kiri satu tangan kiri ya, 1, 2 tangan kirinya dinaikkan ya, tangan kanan kanan, satu tangan kiri, 2 tangan kiri ditusukkan tangan sebelahnya. Buka tangan sendiri, tangan ke kiri, ibu lama nggak ditusuk. Bapak lama nggak ditusuk. Tangan sebelahnya ke kiri, bapak ke kiri, tangan kiri, tangan kiri, semuanya lihat, tangan kiri, ke kiri, bapak ke kiri, dada ke kiri,
ditahan dua, semuanya fokus, ditahan dua, satu, dua, nangkapnya kalau hitungan berapa? Saya tadi bilang berapa? 2 dengan 3 ya enggak? Langsung sesama jenis belum ada obatnya. Kelemahan mendidik, kalau mendidik tidak pakai pikiran dan pakai nafsu, selamanya gagal pendidikan. Dan rata-rata anak tidak diberikan sesuatu yang dibutuhkan, tetapi sesuatu yang dinafsukan, yang diinginkan. Setiap saya parenting, pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan anak saya ini kecanduan gadget, dia kecanduan kemana-mana pakai handphone. Jujur, anak saya lebih mendapatkan panggilan handphone apa panggilan orang tua? Dipanggil orang tuanya yang mana tidak datang, tapi begitu handphone yang penting langsung lari. Sadar adik, anak-anak di suatu kamu ada di sini ini karena dilahirkan, bukan digodok. Maka kalau kamu mendapatkan handphone, kamu minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu mendapatkan handphone, ada pada handphone, kamu lainnya dari handphone. Handphone itu nonton itu teman-teman. Kalau wajahmu yang kipek. Rata-rata kita berdasarkan nafsu, maka pendidikan yang baik tidak oleh nafsu kita. Sudah lama nih, karena saya juga pendidik lama di rumah saya ada 270 anak di rumah saya di pesantren, nggak boleh pakai handphone, tapi tetap orang tuanya yang punya. Gimana? Handphone itu masalah itu nggak butuh aturan, boleh tapi ada faktor yang begitu. Halo, satu. 2 tahan 2 1 2 ternyata nafsu bisa dihilangkan, bisa dilatih, maka pulang dari sini semuanya menjadi lebih baik. 2 1 2 3 ada yang senang bisa menghindar tapi juga tidak bisa nangkap sama aja. Sekarang ke kiri biar tetap kanan dan kiri kita seimbang. Ya, ini pertimbangan itu untuk menunjukkan bahwa ibu jangan mendidik berdasarkan nafsu, berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan. Anak jangan dikasih kan. Saya ini kalau ada anak yang nggak bisa dididik, kenapa? Karena selalu diberi apapun, minta biar diri, sampai minta kami, minta itu, sampai itu kami. Kalau di mall minta sesuatu, dia kalau nggak dikasih, bermanis berbulu-bulu. Akhirnya dia lakukan gimana? Daripada malu, dia sudah diberikan. Maka anak akan berprediksi. Besok kalau minta lagi, pasti dia akan belum lagi. Minta lagi, belum lagi. Karena itu salah dari dalam diri. Halo. Sekarang tadi 1 tadi. 1 tadi. Ya. 2 tusuk. Tangannya tusuk. Biar kita. Ya. Oke. Ya. Ditahan 2. Tapi kata kuncinya saya ganti dengan kucing. Kalau mendengar kata kucing, tangan kiri angkat, tangan kanan menghindar. Jelas ya? Oke, semuanya 1 2 ditahan 2. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Di antara makhluk ada binatang berkaki 4. Binatang ini
oleh anjing. Binatang ini umurnya tajam, bulunya halus, matanya bersinar di malam hari, larinya sangat kencang. Binatang ini dikoleksi banyak orang. Binatang ini dijual-belikan, bahkan ada di pinggir-pinggir jalan. Binatang ini bernama kuda. Langsungnya berstabil. Satu buah selain kuda ada binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu. Kupu lari karena dikejar oleh kubang. Kubang kadang-kadang takut juga dengan kubang. Kubang pun kadang-kadang takut dengan kuman. Kuman kadang-kadang juga takut dengan kutu. Satu, dua. Kata kuncinya apa? Diam aja. Biar juga gimana? Satu, dua. Kutu bisa nempel di kuda. Kutu bisa nempel di kuku. Kutu bisa nempel di kubang. Kutu bisa nempel di kuda. Bupati udah gak bisa nangkap, makanya besok pensiun saja. Dijual bupati pensiun aja daripada rambut sama buka. Yang dua, maka sudah kita butuh satu, mendidik anak supaya dapat ilmu. Dua, mendidik anak yang soleh. Robi, Habli. Maka sudah pas Bapak Ibu menyekolahkan di Islam. Apa alasannya? Klik dulu. Apa alasannya? Bukan nggak ada yang mobilnya. Itu nanti yang story. Kenapa? Di sana pakai dulu saya tidak bisa. Ya, klik lagi. Di depan itu. Klik lagi. Kalau mahasiswa saya itu mahasiswa Nama tadi nggak tahu di mana. Yang dari awal, dari awal lagi. Oh, ya. Dua, yang alasannya bagus. Ya, jangan terlalu satu semua yang akan menjadi anak yang soleh supaya dalam mati setelah berdoa. Dua, kenapa balik ibadah? Setiap kita adalah pemimpin. Yang ditanyakan, yang bertanggung jawab, gurunya, pemerintahnya,
Kenyataannya kadang-kadang bantuan itu jauh lebih efektif daripada kelas diri sendiri. Kenyataannya murid-murid di Islamic School ini hafalan Qurannya lebih banyak atau lebih sedikit dari orang lain. Anaknya bisa hafal 3 juz, tapi bapak ibunya berapa juz? 3 puluh ribu. Susah baca bu. Maka inilah kenapa kita harus sekolahkan di Islamic School ini bapak. Yang keempat, ya, anak lahir dalam fitrah. Itu artinya dia punya sifat otonomi dan sifat independen. Lanjut ya ini. Ibu, kata yang dibuji warnanya apa? Oh, semuanya jawab. Lanjut sampai dari semuanya jawab. Kata yang dibuji warnanya apa? Kalau lampu merah kuning sama. Jadi kalau bau punya warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau bau warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau P3 warnanya apa? Oke, kalau apa? Kelapa muda warnanya apa? Kalau pisang masih muda warnanya apa? Daun warnanya apa? Rumput warnanya apa? Kalau merah kuning sama. Jadi siapa makanya? Dapat jauh. Mau saya untuk mengajukan ini kita semuanya sih. Nah, ibu pernah ke ibu kuliah, pernah ke jerapah. Jerapah itu makannya apa? Daun. Rumput. Jerapah itu kakinya dia lehernya lebih panjang. Kalau makannya rumput kasihan, kalau gosong. Jadi jerapah makanya membetak. Kayaknya nggak fokus, latanya kita karena rata-rata lagi yang tidak fokus. Mohon maaf, sunah-sunah kenabian yang pernah kita amalkan. Bagaimana anak masuk rumah, berkecil dari ajaran sekolah dengan yang di rumah. Masuk rumah biasa, ini rumah apa namanya? Rumah salah, biasa. Pulang. Makan kanan, nanti harus ada di rumah. Makan dengan tangan kanan. Makan dengan duduk, seperti ini Pak kata. Cukup dengan duduk. Makan dengan doa. Dengan doa makan. Doa ini mengumpulkan minal kursi. Doa boleh, doa balik karena doa yang adalah doa kata doa yang mana sumur. Kalau mau belajar buku disiapkan terus bismillah. Maka sifat dependensi adalah anak kita jadi laki-laki atau perempuan kita akan bisa milih, betul nggak? Kita dulu lahir di mana nggak sampai lagi sakit, pelabet, juga, suruh, batu, sentul, gosok, coklat nggak bisa milih. Orang tua kita siapa yang bisa milih? MC-nya jangan ada. Anak, mas anak ini jadi laki-laki itu bukan pilihan. Ibu jadi perempuan bukan pilihan. Orang tua kita siapa yang bisa milih? Kalau ini anak pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota Solo. Kalau boleh mas anak pilih jadi anaknya SBY, sekarang tetap Anies Baswedan. Walaupun kalau betul mas anak anaknya Pak SBY, belum tentu Anies Baswedan mau sama anak. Soalnya yang mau dari yang mau sama anak, ya. Tapi ada sifat preferensi. Anak itu jadi soleh dan solehah itu pilihan. Maka anak itu sekolahnya di Islamic School atau di sekolah di Kafirius, Muslimius atau itu pilihan. Maka ini yang diminta pertanggung jawab.
doa kedua, puasa dan sabar. Orang yang berpuasa, orang yang sabar, dan orang tua ini doanya makbul. Ibu wasaluhu makbul. Bapak ibu doa jelek, bapak ibu doanya makbul. Maka berarti ibu banyak mendoakan anak supaya Robi, Nabi, yang berikutnya 4. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah 4. 1 sekolah, 2 masyarakat, 3 masjid, 4 rumah. Sebetulnya mau saya berdetik, tapi kok ibu nggak fokus ini. Nah, setiap saya nggak ada yang fokus sama sekali. Jadi, rumah kita harus menjadi rumah pendidikan. Maka nanti ada 9 fungsi rumah. Baik, saya berikan, saya terangkan satu-satu. 1, rumah harus jadi musola. Musola adalah tempat untuk ibadah. Maka rumah yang tidak pernah dipakai ibadah kayak kuburan, artinya tidak ada penghuni yang mati ada. Begitu kan? 2, rumah harus jadi madrasah, tempat untuk mendidik. Mendidik apa? Mendidik ilmu agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Menghormati orang itu agama, tapi caranya harus melihat budaya. Orang-orang itu kalau menghormati orang dipikirkan jiwa. Ya saya gimana kabarnya? Tapi saya dilakukan di Magelang. Ketemu kepala dinas Pak di Arab di sini kalau dinasihati anak mundur itu sopan saja. Tapi di Sumatera Barat dinasihati belum iya saja Bapak saya perhatian. Ini nenek Solo, Jogja, Magelang dinasihati nonton pada Bapak turun malam. Itu budaya. Rumah jadi maskara, tempat untuk sakinah, tempat yang aman dan nyaman. Rumah bukan sekedar host, tapi harus jadi home. Apa bedanya host sama home? Host itu apa? Lain kali menghadapi dalam waktu yang terbatas. Itu videonya saya lebih fokus ini supaya karena ini video ini untuk perhatian sampai hari kiamat kita belajar dulu. Karena sekarang kalau ilmunya tapi untuk tahun depan berbeda lagi tidak lagi karena perkembangan zaman. Halo. Fokus. Lanjut kan ini. Jadi anak apa bedanya home dan house? House itu rumah, home itu rumah. Jadi apa bedanya? Saya tanya hotel itu dengan rumah kita bagus mana? Bagus mana? Tapi kita lebih nyaman di rumah sendiri atau di hotel? Rumah adalah tempat di mana maskara, tempat sakinah. Jangan sampai rumahnya tempat untuk numpang tidur berarti di hotel. Rumahnya tempat makan berarti itu restoran. Rumahnya ada rest area berarti itu bukan rumah. Lebih baik di sini rumah kita sendiri, segala nikmat dan kuasa semuanya ada di sini. Ada di mana? Rumah. Pulang saya akan mulai dari kitabnya Al-Tabari, ya, dari Qur'an ya, mana? Lebih baik di sini rumah kita sendiri.
Diman Saki. Tapi kalau anak beli juga daripada Diman berarti gagal di rumah. Maka kalau ada anak buahnya laki-laki sering terlambat ke kantor berarti dia sakinah di rumah. Masuk. Kalau ada guru-guru di Islamic School di lalu sering dari kantor dari rumah segera pulang berarti dia sakinah. Tapi kalau harus mampir ke sana kembali berarti dia tidak sakinah. Maka kopi paling ada kopi bikinan fisik. Tapi jangan sama satu GoFood beli sebelum bulan nanti begitu mereka tidak masuk. Tempat di mana Al-Jumna, tempat yang disurgakan, tempat jadi al-markas, tempat mencetak kader-kader ulama ada di rumah kita. Ahli-ahli agama keluar dari rumah kita, pendapat-pendapat orang yang berbeda dari rumah kita. Rumah Jakarta Mahal tempat untuk kasih sayang. Dia sebenarnya mau saya juga, tapi kayaknya enggak. Kayak tadi berbayar saja Pak ya. Kalau kalian begini berbayar dia fokus. Kalau sudah bisa begini, saya mau serius sudah mulai mau belajar ini. Halo. Tempat mencurahkan kasih sayang. Saya tanya Bapak Ibu, di rumah Rasulullah itu ada nggak kolam renangnya? Di rumah Rasulullah itu kualitasnya berapa itu? Di rumah Rasulullah itu hasilnya berapa mereka? Di rumah Rasulullah ada nggak sepeda lipat? Di rumah Rasulullah ada nggak tanaman janda bolong? Tapi Mansur itulah rumah. Nanti ada 9 kursi rumah. Rumah Jalan Tangga, tempat Al-Maskur, Mahyatus Sunnah, tempat menghidupkan sunnah-sunnah kematian ada di rumah. Next ya. Next ya. Yes. Enggak itu belum dibaca next. Mengapa? Ya, oke. Mengapa parenting? Ya. Mengapa penting? Mengapa parenting itu penting? Ya, terus keluarga adalah unit sosial terkecil dan terdekat bagi anak. Maka kalau Anda ingin negara ini baik dimulai dari keluarga. Begini, kalau keluarga yang baik, maka masyarakatnya baik, masyarakat baik, semua negara jadi baik. Kedua, ya kamu tidak salah. Tidak salah ada dua. Biar sini yang kami langsung dulu yang selain dulu. Ya makanya saya sudah internalisasi nilai-nilai. Semua nilai-nilai dalam kebaikan baru ditanamkan di rumah. Ketiga, tidak usah di dulu. Lingkungan awal untuk tumbuh kembang. Ya, karena supaya tidak ada stunting. Tumbuh kembang itu, tumbuh itu kaitan fisik, kembang itu artinya non fisik. Tumbuh saja tidak berkembang itu stunting, berkembang lagi itu fisiknya tidak berkembang, nggak tumbuh berarti dia stunting. Maka tidak boleh stunting dalam beragama stunting. Maka tiga roda kiri. Orang itu disebut parenting mendidik anak dengan tiga kebutuhan. Satu roda perut, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan. Dua roda kepala, yaitu pendidikan ilmu. Orang dihargai karena ilmunya. Orang tahu walaupun cantik tapi kalau dua itu boleh pohon ada artinya. Nggak tahu mana gadu mana di. Ada seorang tidurnya waktu mau serang. Tanya deh. Mau perlu punya suami badan kegiatan. Maka dari tiga rubah dada. Maka lanjut. Next untuk terakhir. Ya, belajar merawat lingkungan luar. Sekolah hadapi lingkungan luar. Ya, ini apa bedanya? Sudah orang ini mau melalui yang mengajar, karena udah ada sampai saya semuanya selesai. Ini dia semuanya full selesai. Jadi kalau
Jadi bagaimana belum ada bisa mendidik anak-anak untuk bagaimana bersosialisasi. Halo. Next, ayo. Gak usah pakai saya, biar langsung juga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itulah keluarga berkah. Itu ketika ada ketenangan. Gak ada artinya Bapak Ibu gaji di sini 30 juta sudah cukup, tapi anak kena narkoba dari berkahnya. Istrinya main bapak dan ini makanya banyak tidak besar orang kebutuhan menerangkan Tuhan. Suami adalah benar. Bagaimana gaji 30 juta keluarga yang gak tenang, dengan gaji 50 juta tapi keluarga yang tenang. Next step. Ya. Jadi ada next step. Next. Ya, keturunan yang kuat. Al-Isra ayat 19 ayat 9 ini tugasnya apa? Dibaca terjemahannya kan? Ya. Dan karena takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anaknya lemah. Satu, jangan sampai anak kita jadi anak yang lemah, maka dibawa ke Islamic School. NU dan Muhammadiyah sepakat pada ajaran Muhammadiyah sepakat, terutama Barat dan Jawa. Ayat ini bicara sampai anak lemah agamanya, maka pendidikan agamanya yang pertama. Dua, Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. apalagi kesejahteraan. Maka kalau anak rumahnya kecil, jangan bikin anak terlalu banyak. Itu tidak mensejahterakan. Rumahnya di kedua satu, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah kemudian susah sekali. Anaknya baru, yang tiga di rumah, yang tiga di rumah, yang lain di kantor tua, itu tipe paket. Salah satu waktu lagi, maka tiga. Oleh sebab itu adalah mereka bertakwa kepada Allah dan jangan mereka meninggalkan. Mengenai ketakwaan dan akhlakul karimah. Ini tugas pada kita. Lanjut. Next. Anak di Islam adalah sangat mudah. Ini alasan kenapa anak di Islam itu. Satu, alasannya Orang tua tenang dalam mencari nafkah. dengan ibu di dekat anak itu, ibu bapak tenang dalam mencari nafkah. Dua, Anak terjaga sholat lima waktu. sholat lima waktunya insya Allah lebih tertib daripada bapaknya dan ibunya. Berjamaah. Terus, Anak terbiasa membaca Al-Quran. baca Qurannya insya Allah hafalannya lebih banyak daripada bapak dan ibunya. Berapa banyak lancar anaknya daripada bapak ibunya. Betul? Empat, Anak terbiasa melakukan sholat sunnah. bahkan amal sunnah. Kelima, Anak terbiasa melakukan puasa sunnah. bahkan puasa sunnah diajarkan sunnah. Anak terjaga dari pengaruh pergaulan bebas. Tidak ada saling memperkosa, tidak ada sejarahnya pemerkosaan di sekolah Islam. Lanjut, Anak terjaga dari narkoba. bahkan narkoba tidak ada di situ peredarannya. Yang delapan, Anak terjaga dari pengaruh handphone. handphone tidak paling. Berikutnya, Anak terbiasa hidup mandiri, disiplin sederhana. inilah kenapa harus diikuti Islam. Lanjut, next. Anak Ya, benar. selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini mahal. Anak doakan orang tua. Itu ada di sini. Lanjut, next. Anak menjadi investasi
berada bagi keluarga investasi surgawi. Ya. Ya, udah, pokoknya anak kita yang berdasar, lanjut, next, lagi, next, ya, next, mengapa berarti? Karena anak lahir pada tanda suci tergantung orang tua. Lanjut, lanjut, ya, lanjut, lanjut, next, ya. Setiap kamu adalah dalam diri. Ya, lanjut, dari atas, lanjut, ya. Rumah kotor. Lanjut. Ya. Sifat alamnya dasar manusia. Ya. Terus lanjut dari belakang itu. 14 prinsip dasar. Ya. 14 nanti itu objeknya semuanya kata mana kehidupan mau kita itu aman dari Allah. Intinya sederhana, bagus. Hal yang ini bicara tentang bagaimana melihat Tuhan melakukan 3 rongga yang terpenuhi 1 rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga bagaimana? Kalau hanya rongga kepala gampang, bimbingan dan sebagainya, tapi untuk bagaimana yang marah itulah yang paling sulit. Untuk itu saya akan konklusikan sekali lagi, rumah kita ibadah dari rumah kita, rumah dari musuh. Dicari buat bawahnya sampai terus sampai di escape ulang dia di escape 9 firman